ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Hanya Engkau Tuhan, Kau Tuhan adalah Bapakku, Kau Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Ku serahkan hatiku kepadamu. Ini hatiku Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat, belas kasih, dan damai dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus meneguhkan keikhlasan dan cinta saudara sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti digambarkan dalam lagu pembuka tadi, Allah adalah Bapa
Kalau seandainya di dunia ini ada orang tua yang tidak begitu mencintai anaknya, karena mungkin perilakunya, karena mungkin perkataannya, tetapi tidaklah demikian dengan Allah kita. Allah senantiasa mencintai kita apapun keadaan kita. Dan hari ini kita diajak untuk kembali membangun relasi yang baik itu, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang. Inilah saat di mana kita diajak untuk membangun semangat perdamaian kepada Dia yang senantiasa mencintai kita. Allah tak perlu diragukan lagi kasih-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita, saya, Anda juga mampu berlaku kasih kepada Allah dan kepada sesama? Seperti Allah juga mencintai umat manusia tanpa membeda-bedakan. Ia memberikan kepada kita di dunia ini matahari untuk yang baik dan yang jahat. Ia juga memberikan udara kepada kita, baik yang mengakui ataupun yang tidak mengakui dirinya. Itulah cinta Allah. Maka dalam sakramen pendamaian ini, dalam ibadah tobat ini, kita diajak untuk kembali membuka hati kita. Karena kita tahu seringkali kita tertutup dengan cinta Allah yang baik itu. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah tobat, ibadat sakramen pendamaian ini, dan kita nanti akan juga mohon absolusi secara umum. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Rahim, Engkau melihat lubuk hati manusia. Engkau tahu akan segala motivasi dan niat dalam setiap perbuatan dan tindak tanduk kami. Sering kami bersikap pura-pura, tidak selalu jujur. Niat kami sering tidak murni. Dari sebab itu kami mohon bebaskanlah kami dari sikap munafik, dan buatlah hidup kami menjadi jernih dan penuh kejujuran dalam kasih di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Dan kasihilah sesamamu manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum
isi hatiku. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya yang Anda yang berada di rumah bersama keluarga maupun secara pribadi. Malam ini kita merayakan sakramen pendamaian antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang penuh kerahiman. Kalau kita sedikit melihat dari apa yang kita dengarkan dalam Injil tadi, Tuhan Yesus kali ini dicobai lagi. Bahkan oleh mereka yang mempunyai kemampuan dalam Alkitab, dalam kitab mereka yakni Taurat. Seorang ahli Taurat, karena dia tahu ada 613 aturan yang ada dalam kitab Taurat, dia ingin bertanya kepada Yesus, di antara sekian banyak hukum yang ada itu, mana yang paling utama? Karena memang banyak sekali. Apalagi di dunia modern ini, hukum tak terhitung lagi jumlahnya. Setiap bidang ada hukum atau aturan. Mana yang terutama? Disinilah Tuhan Yesus dengan segala kebijaksanaannya, dia menunjukkan yang terutama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kekristenan dan ajaran kasih tidak pernah bisa dipisahkan. Meskipun dalam ajaran agama lain juga ada nilai-nilai ini, tetapi yang sangat spesifik kita temukan dalam ajaran Tuhan Yesus. Maka ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau saya mengakui diri saya sebagai orang Kristen dan Katolik, maka saya tidak boleh pernah melepaskan ajaran yang satu ini. Karena semua ajaran Tuhan, ajaran dalam Perjanjian Lama mengarah pada satu kata ini, yaitu kasih. Dengan demikian tidak pernah akan ada kekristenan tanpa kasih. Kasih itu juga harus menjadi bagian dan bahkan harus mendarah daging, atau bahkan dalam bahasa kita menjadi udara yang setiap hari, setiap saat, setiap detik kita hirup. Jika ada orang Kristen, juga khususnya Katolik kita yang tidak mempunyai kasih, maka sebenarnya sia-sialah kekristenan kita. Mengapa kasih sangat penting bagi kita sebagai orang percaya? Karena jelas kasih itu adalah satu-satunya perintah yang harus kita taati. Kita sudah terbiasa mendengar ini, tetapi memang sekali lagi kita harus selalu disegarkan. Seperti kalau orang Indonesia, kalau belum makan nasi itu belum makan. Meskipun bagi yang sudah berumur, nasi tidak menjadi sesuatu yang penting karena terlalu banyak karbohidrat. Tapi bagi orang-orang yang masih dalam relatif normal, kalau orang belum makan nasi rasanya belum makan. Demikian juga dengan kekristenan. Orang yang belum menjalankan perintah ini, maka dia belum menjadi murid Yesus. Sekali lagi, ini perintah, bukan himbauan, tetapi perintah. Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam ayat yang ke-37 dan 38, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka dalam lagu-lagu yang tadi kita dengarkan, ada kalimat hati. Hati itu mengukir segala sesuatu, hati itu merekam segala sesuatu, dan hati itu bisa menghasilkan segala sesuatu lewat tindakan-tindakan kita. Maka hati itu menjadi seperti dalam permenungan minggu lalu saya mengatakan, Allah tidak ingin dibangunkan rumah yang mewah. Meskipun gedung gereja kita adalah termasuk rumah Allah yang mewah, megah, tetapi Allah lebih suka tinggal dalam bait manusia, yaitu hatinya. Maka itulah sebabnya mengapa Tuhan mengatakan dengan tegas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terkadang orang menjadi susah untuk masuk dalam hatinya. Karena memang hati itu meskipun nampaknya kecil,
Ya kita menyebutnya jantung, bukan jantung sebenarnya, tetapi hati itu bagian terdalam diri manusia yang mengungkapkan kepribadiannya. Maka untuk bisa masuk dalam kepribadian, orang membutuhkan perjalanan yang panjang. Kalau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Avila, dia menunjukkan ada untuk bisa mencapai bagian teratas puri, artinya persatuan dengan Allah, orang harus masuk di bagian bawah dulu. Untuk bisa ke atas orang harus lewatin bagian bawah. Di bagian bawah itulah orang harus bergumul dengan kemanusiaan, kedagingan. Sebelum nanti bisa masuk ke level berikutnya ada 7 puri yang untuk bisa masuk sampai ke level yang teratas. Dan orang tidak mudah, kadang-kadang sudah di level yang kedua, dia turun lagi ke level 1 karena pergumulannya belum selesai. Saudara-saudari yang terkasih, itulah misteri hati. Maka Tuhan mengatakan, cintailah dengan segenap hatimu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena kita harus berjuang, bergumul, melawan bagian bawah puri hidup manusia, yaitu kedagingan. Dengan segenap jiwamu, artinya dengan segala yang menggerakkanmu, anima, kita diajak untuk juga bisa mencintai Allah. Karena seringkali, misalnya nanti dalam permenungan lewat doa, anima kita, jiwa kita diganggu dengan pikiran-pikiran, dengan kegelisahan-kegelisahan, dengan ketakutan, kecemasan, dan semua urusan dunia. Maka jiwa kita tidak sungguh bisa mengarahkan hidup perhatian kita kepada Allah. Kita jatuh dalam keretakan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan dengan segenap akal budimu. Akal budi manusia memang menjadi sarana dia untuk berkreasi. Maka banyak orang pandai yang Tuhan ciptakan menghadirkan begitu banyak sarana kemajuan. Sekali lagi dengan akal budinya orang membantu kehidupan banyak manusia. Tetapi di sisi lain ada segelintir orang yang juga memakai akal budinya untuk menjauhkan hidupnya, menjauhkan hidup orang-orang di depannya, sekitarnya, jauh dari Allah. Itulah menjadi PR kita bersama untuk mencintai, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bahkan hingga saat ini ketika kita sedang berhadapan dengan Allah yang bersedia untuk memberikan pengampunan, kita pun mungkin masih belum bisa memfokuskan diri kita, hati, jiwa, dan akal budi kita. Inilah hukum yang pertama, yang tidak selalu mudah, karena kita berhadapan dengan Dia yang ada, tetapi tidak selalu ada dalam diri kita. Ini menjadi persoalan buat kita. Dia yang ada sejak dulu, sekarang, dan selamanya, tetapi kita tidak selalu mengadakan diri di hadapan Dia yang ada itu, Tuhan. Maka kata kasih menunjuk kepada suatu perintah. Karena itu suatu perintah harus kita taati. Seperti kalau di rumah orang tua punya perintah atau punya aturan, maka seyogyanya seorang anak juga harus menaati. Sampai nanti dia keluar dari rumah, tanda kutip, dia bisa membuat aturan sendiri pada waktunya. Dengan melanggar perintah itu, berarti kita berbuat dosa. Dan inilah yang akan kita sadari malam ini. Jadi kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil, bukan sekedar hanya tawaran, tetapi yang harus kita ambil. Dan seringkali, ini persoalan yang berikutnya, kita mengasihi seseorang hanya apabila orang itu juga mengasihi kita. Do ut des. Saya mau mengasihi, saya mau memberi karena orang itu lebih dulu memberi kepada saya. Atau saya mau mengasihi, mau memberi kalau orang itu memberi kepada saya. Do ut des. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi atau yang tidak memberikan kontribusi positif, maka kita anggap sebagai orang yang tak perlu kita kasihi, tak perlu kita perhatikan. Ngapain repot-repot? Dia tidak mikirin saya, ngapain saya harus mikirin dia? Saudara-saudari, seringkali
Bukan kasih yang meninggalkan kita, karena Allah adalah kasih. Tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan kasih itu. Bukti kalau ada kasih dalam diri kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan melalui sesama. Inilah yang juga Tuhan tunjukkan di perintah yang sama meskipun ada di posisi kedua. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan tanpa bukti mengasihi orang lain, itu sama saja bohong. Berarti kita belum sampai kepada kasih kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kasih memang mudah untuk diucap. Bahkan saya pun juga mudah untuk mengucap, tetapi tidak selalu mudah untuk bisa melaksanakan. Terlebih misalnya kepada jemaat atau umat Allah yang kadang-kadang menyakiti. Tidak mudah, harus berproses terus. Kisah ibu yang membuang bayinya. Kisah orang tua yang tidak mau merawat dan membesarkan anaknya yang terlahir dalam keadaan kurang sempurna. Anak-anak yang sudah dewasa, yang mulai menelantarkan orang tuanya, yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Meningkatnya perceraian karena orang merasa tidak lagi ada kecocokan di antara mereka. Aneka pembunuhan baik fisik maupun karakter, dan perendahan martabat manusia dengan sara, dan masih banyak lagi merupakan bukti nyata betapa kasih mudah luntur dan menguap saat manusia dihimpit oleh kesulitan, oleh penderitaannya, oleh tantangan hidupnya. Saat kita membiarkan harga diri, gengsi, ketidakpedulian, kemarahan, kebencian, dan bahkan dendam bertahta di dalam hati dan pikiran, maka tidak ada ruang lagi untuk mewujudkan kasih. Karena semua sudah tertutupi dengan hal-hal negatif. Saudara-saudari, peristiwa inkarnasi yang sebentar lagi kita rayakan, Allah menjadi manusia dalam rupa seorang bayi mungil yang lemah, menjadi tanda nyata bahwa Allah mengasihi manusia yang berdosa sekalipun. Dan dalam kehadirannya sebagai manusia yang lemah, Yesus tetap menjanjikan kehidupan kekal bagi siapapun yang taat dan tulus dalam menjalankan perintahnya. Sebagai contoh kita ingat ketika peristiwa penyaliban, ada seorang penyamun yang bertobat dengan ikhlas. Dia hanya mengatakan, Yesus, kalau kau masuk dalam kerajaanmu ingat aku ya. Dan Tuhan memberikan pernyataan hari ini juga kamu bersama aku dalam Firdaus. Penjahat yang jahat sekalipun asal dia mau bertobat, Allah tidak menyia-nyiakan. Apalagi kita yang sudah dianggap sebagai anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, saat ini janganlah kita membuang kesempatan yang masih Tuhan berikan selagi kita masih hidup dan berdaya untuk terus menguasai diri dengan tindakan kasih itu. Maka setiap orang yang berlabel Kristen dan secara khusus Katolik harus senantiasa menghirup kasih, setiap saat mengeluarkan kasih. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. 1 Yohanes bab 2 ayat 5. Dan ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes bab 4 ayat 21. Sebab jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Maka sekarang marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memohon rahmat pengampunan dan belas kasih Allah, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Terlebih dulu, mari kita membuka hati, akal budi kita yang oleh Tuhan dikaruniakan untuk membantu kita mengenali banyak hal. Dalam pernyataan tobat tadi kita mengakui bahwa kita telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan dan perbuatan serta kelalaian kita. Maka di hadapan Allah, Tuhan yang memberikan pada kita hidup, sejenak kita memeriksa diri kita. Bagaimana sikapku terhadap Tuhan selama ini? Apakah aku selalu berusaha mencari kehendak-Nya atau kehendakku sendiri? Kita diajak untuk beribadat secara pribadi, merayakan Ekaristi, berdoa bagi diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita lebih cenderung mendoakan yang menjadi kebutuhan kita saja. Apakah aku juga terbuka untuk setiap kehendak dan panggilan Tuhan? Melayani keluarga, tapi terlebih melayani sesamaku di gereja dan masyarakat. Atau aku lebih cenderung mencari kepentinganku sendiri karena merasa berat harus melayani orang lain. Adakah Tuhan Allah menjadi juga sumber dan dasar hidupku? Atau aku justru mencari kekuatan-kekuatan lain untuk membantu hidupku keluar dari kesulitan? Apakah aku juga selalu ingat akan Dia, memasrahkan setiap derita kepadanya? Apakah aku justru lebih percaya kepada tahayul dan tidak mengandalkan Allah dalam hidup? Aku menjadi sering takut, menjadi sering cemas, dan semakin tidak percaya dengan belas kasih dan kebaikan Tuhan.
Bagaimana sikapku terhadap sesama? Apakah aku berusaha untuk menerima sesamaku dengan segala kekurangannya, dengan segala kebaikannya? Atau karena ketertutupan hatiku, segala kebaikan orang kuanggap sebagai cacat? Atau aku selalu penuh kritik dan cela, selalu mau merubah orang lain dengan kepandaianku, dengan pengalamanku, tapi tidak mau dirubah oleh orang lain. Dapatkah aku juga mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain? Tidakkah aku terlalu cepat untuk mengadili, menilai jelek orang lain, melancarkan kritik-kritik yang kurang beralasan, dan mengobar-ngobarkan rasa tak puas dalam hati? Bagaimana sikapku dalam masyarakat? Mungkin aku tidak berlaku benar. Mungkin aku menabur benih perpecahan dalam masyarakat dengan tetangga. Mungkin aku menyulitkan hubungan orang yang satu dengan yang lain dengan bergosip, mengisahkan hal-hal buruk, kekurangan dan kejelekan mereka. Aku menanamkan kecurigaan dengan merongrong sikap saling percaya dalam masyarakat. Mungkin aku bersikap sombong, selalu berusaha untuk membuat diri kelihatan penting, berkuasa dan menonjol. Mungkin aku ingin menjadi orang yang menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Mungkin aku bersikap juga munafik, bertopeng, berpura-pura supaya dianggap baik. Aku sudah hidup dalam kecukupan bahkan kemewahan, tetapi selalu menutup diri bagi kebutuhan sesama yang berkekurangan dan bagi usaha-usaha sosial. Aku menempuh cara-cara yang tidak halal untuk mengejar keinginan-keinginan diri sendiri melalui praktek-praktek tahayul dan perdukunan. Bagaimana sikapku dalam hal doa? Terkadang aku anggap mudah atau aku lalaikan doa dan mencari alasan untuk membenarkan diri. Padahal sudah jelas bahwa aku tidak berusaha sungguh-sungguh untuk hening di hadirat Allah. Aku terlena dalam kelemahan manusiawiku, tak mampu berjaga-jaga seperti pesan Tuhan kepada 3 muridnya untuk terus berjaga bersamanya 1 jam saja. Bagaimana sikapku dalam hal cinta?
Santo Yohanes mengatakan mengasihi Allah berarti juga harus mengasihi sesama. Adakah aku berusaha memajukan kesejahteraan orang lain? Menolong bila ia sakit, tua dan miskin. Hidup dalam damai dan selalu bersedia mengampuni, juga dalam keluarga. Apakah aku bersama dengan orang tua, mertua, bersama dengan anak? Aku terbuka untuk mengakui semua kelemahan-kelemahanku, mengampuni kelemahan-kelemahan mereka. Atau aku lebih nyaman untuk meninggalkan mereka dengan kesibukanku? Bagaimana sikapku dalam hal pengendalian diri? Adakah aku mengendalikan hawa nafsu? Melalui mata, melalui tubuh, melalui mulut, melalui pendengaran. Apakah aku hidup sederhana dan hidup suci murni? Terus menyayangi pasangan dengan segenap jiwa raga, setia dalam hidup perkawinan suci yang telah diberkati oleh Allah. Adakah aku juga mengakui setiap kesalahan yang kubuat kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anak? Apakah aku juga berani membela kebenaran? Atau aku takut supaya tidak dicap sebagai orang yang sok atau sombong? Apakah aku adalah orang yang suka menyombongkan diri, yang bisa mengendalikan kemarahanku? Apakah aku juga pribadi yang mampu mengendalikan dosa-dosa dasar, keserakahan, kesombongan, rasa iri hati? Saudara-saudari yang terkasih, tentu banyak hal yang menghinggapi hidup kita, yang apabila dicatat dalam buku kehidupan di surga sana, ada begitu banyak situasi buruk yang telah melukai hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bersikap dalam keadilan kepada sesama, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam gereja. Masih banyak juga yang tercatat dalam buku kehidupan tentang diri kita masing-masing. Ketika kita menilai orang hanya dengan pandangan yang tajam, ketika kita memberikan ucapan dengan mulut yang pedas, ketika kita memberikan masukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang itu. Di balik kebaikan-kebaikan kita, terkadang kita kurang menyadari ada hal-hal buruk yang bisa menyertainya. Maka dalam ibadat pendamaian ini, mari kita semakin menyadari bahwa apa yang kita sadari sekarang ini tidaklah hanya segini. Masih banyak lagi yang harus kita sadari. Dan ternyata itu kita buat dan lakukan hampir setiap hari. Maka atas semua dosa-dosa yang telah kita buat dengan pikiran, perkataan,
perbuatan dan kelalaian kita, marilah kita juga mengungkapkan doa tobat dan penyesalan kita di hadapan Allah sebelum kita memohon rahmat absolusi. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki supaya orang yang berdosa jangan mati binasa, melainkan supaya bertobat dan hidup. Engkau mencintai kami dan mengutus putra-Mu ke tengah-tengah kami untuk menyelamatkan dunia. Semoga Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada saudara-saudara ini dan memberi mereka kedamaian hati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dikhianati karena kedurhakaan kami dan bangkit agar kami disucikan kembali. Engkau melimpahkan Roh Kudus kepada para rasul dan memberi mereka wewenang untuk melepaskan dosa. Semoga Engkau melalui pelayanan kami, melepaskan saudara-saudari ini dari segala dosa dan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati mereka. Amin. Roh Kudus Sang Penolong, Engkau dianugerahkan kepada kami demi pengampunan dosa. Engkau pula menuntun kami kepada Bapa. Semoga Engkau menyucikan hati dan budi saudara-saudari kami ini, serta menerangi mereka dengan cahaya kebenaran, agar mereka sanggup memaklumkan keagungan Allah yang memanggil mereka dari kuasa kegelapan, lalu memindahkan ke dalam terang cahaya-Mu. Maka atas kuasa yang diberikan gereja kepadaku, aku melepaskan saudara-saudari dari dosa-dosa saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa syukur atas rahmat pengampunan. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami bersyukur atas pengampunan yang telah kami dapatkan. Kami yang bagaikan anak yang hilang telah kembali dalam pelukan kasih Bapa. Semoga kelegaan karena pengampunan-Mu ini melapangkan jalan kami untuk menyongsong kelahiran Putra-Mu, Sang Immanuel, yang datang untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga dengan hati yang layak dan pantas, kami dapat ikut bersukacita bersama para Majus dan para gembala di padang yang tengah berjaga. Semoga dengan karunia belas kasih-Mu ini, kami senantiasa hidup rukun dan bersatu padu dalam kebaikan, dengan terus membangun budaya kasih. Hantarlah kami akhirnya sampai kepada hidup yang abadi di surga, untuk bersatu dengan Kristus, Sang Immanuel, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, jangan berbuat dosa lagi, dan mari memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin.